Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oki Putra Alvin Pratama, NIM 06061281924022 dari Penjaskes Universitas Sriwijaya. Di sini saya ingin membuat video pembelajaran tentang mata kuliah evaluasi pendalaman cabur. Mungkin saya langsung share screen. Baiklah, di sini bisnis dalam mata kuliah evaluasi pendalaman cabur ada pergelan di mana mahasiswa dapat menjelaskan bisnis yang telah dilaksanakan atau bisnis yang baru direncanakan. Baiklah, di sini bisnis yang telah saya laksanakan yaitu bisnis setim motor dan mobil. Atas nama saya Oki Putra Alvin Pratama dan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Samsuramel MKes dan Ibu Destriani. Sebelum saya memasuki materi yang saya jelaskan tentang bisnis saya di sini sedikit cerita tentang awal mula saya melakukan bisnis tim motor dan mobil. Awal mulanya itu pada saat saya semester 3 itu saya melakukan perkuliahan secara daring di rumah. Jadi dalam sela-sela waktu perkuliahan itu, jika ada waktu yang longgar, itu saya melaksanakan bisnis setim motor dan mobil. Awalnya itu saya itu di rumah itu kebetulan untuk alat setimnya, mesin dan dudukan motor dan mobil itu kebetulan sudah ada di rumah. Jadi kebetulan saya itu lagi nyuci motor dan saya itu kalau masalah mencuci motor dan mobil itu kata orang sangat rajin dalam mencuci motor. Maka dari itu berawal mencuci motor saya sendiri, teman saya itu mengakui bahwa saya itu mencuci motornya sangat bersih dan baik. Awal mula dari itu, terus teman saya memberikan ide kepada saya, Ki, kalau kamu kuliah daring di rumah, mending membuka setim aja motor itu awalnya. Terus saya mencoba mencucikan motor teman saya dan hasilnya sangat bersih dan rapi. Itulah awal mula di mana saya melakukan mencoba bisnis tim motor. Dari motor saya mencoba ke mobil. Kebetulan di rumah juga ada kendaraan bermobil. Jadi saya mencuci kendaraan bermobil itu awalnya tetangga saya samping rumah itu mencoba mencucikan mobilnya di tempat saya dan hasilnya sangat bersih dan baik. Disitulah awal mula di mana saya melakukan mencoba berbisnis tim motor dan mobil. Mungkin sedikit itu cerita singkat awal mula saya melakukan atau membuka jasa tim motor dan mobil. Untuk materi yang pertama, peluang usaha cuci motor dan mobil bisa jadi adalah usaha yang relatif tidak berisiko tinggi. Gaya hidup yang semakin modern dan instan seperti sekarang ini lebih membuat orang itu tertarik untuk mencuci motor dan mobil pada tukang setim daripada mencuci sendiri. Ini dinilai karena mencuci motor mobil di setim lebih bersih, mengkilat, hemat tenaga, dan harganya lebih terjangkau. Jadi orang-orang itu relatif tidak mau susah, tidak mau ribet dalam hal motor dan mobilnya itu terlihat bersih. Itu sebelumnya di sini dalam analisisnya saya menggunakan analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, strength, kelemahan,
peluang dan ancaman dalam suatu proyek atau suatu spekulasi bisnis. Selanjutnya dalam yang pertama itu kekuatan, strength. Dalam berbisnis itu memberikan fasilitas-fasilitas kepada pelanggan yang mana belum tentu ditemukan pada tempat pencucian kendaraan yang lain. Di sini untuk fasilitasnya kebetulan di sekeliling rumah saya ini pohon-pohon seperti buah-buahan itu banyak, jadinya pas pelanggan itu mencucikan motornya atau mobilnya itu sering kali duduk-duduk di bawah pohon di tempat rumah saya. Untuk harga yang akan kami tawarkan itu sebanding dengan fasilitas-fasilitas yang dapat oleh pelanggan. Untuk kelemahannya itu fasilitas-fasilitas yang mudah rusak sehingga butuh banyak biaya untuk perbaikan. Itu seperti misalnya pada saat alat setimnya itu terkadang tidak tahunya bahwasannya bensinnya habis, apa pada saat alatnya itu ada sil-silnya itu ada sil kebocoran sil dalam mesinnya, itu bisa jadi itulah kelemahan atau fasilitas yang mudah rusak. Ataupun untuk yang menyemprotkan airnya itu juga terkadang kalau jika airnya itu terlalu deras itu juga bisa mengakibatkan jebol, ya rusak gitu. Nah, yang kedua itu pada musim panas jarang orang yang mencucikan motornya karena mungkin kalau musim panas itu cuma kotoran debu. Nah, kotoran debu mungkin bisa dilap, apa bisa disemprot pakai air gitu. Yang ketiga, jika terjadi lecet atau tergores pada cat mobil, butuh biaya lebih untuk mengecatnya kembali. Itu resikonya tinggi apabila pas kita mencuci ada kejadian yang tidak diinginkan seperti terkena goresan batu apa dan sebagainya. Untuk peluangnya, yang pertama banyaknya orang-orang yang malas untuk membersihkan atau mencuci sendiri kendaraannya, sehingga menjadi peluang untuk saya orang tua itu memilih untuk mencucikan mobil atau motornya di tempat kami karena anak-anaknya yang meminta atau mereka yang menginginkan anaknya nyaman dan tidak bosan. Pada musim hujan, banyak kendaraan yang kotor akibat cipratan air atau kehujanan, juga pada musim kemarau juga banyak debu yang berterbangan. Jadi pada musim hujan biasanya orang itu terkadang motor atau mobilnya itu terlalu kotor. Jadi malas untuk mencuci sendiri. Jadinya jalan satu-satunya itu dicucikan pada steam. Untuk ancamannya, itu masih banyak orang yang kurang peduli dengan kecantikan mobil dan motornya. Demand masih rendah. Untuk solusinya itu jalan keluar yang akan kami lakukan untuk mengatasi kelemahan usaha ini adalah menekan biaya dengan cara melakukan efisiensi bahan habis pakai, melakukan promosi secara maksimal kepada masyarakat, memberikan pelayanan prima kepada konsumen, menghimbau kepada operator cuci motor agar selalu berhati-hati ketika melakukan proses pencucian. Itu jalan keluarnya. Itu pada saat kita mencuci kendaraan orang itu harus berhati-hati. Pekerjaannya itu harus rapi, bersih, dan hasilnya itu akan baik. Itu untuk solusinya dalam ancamannya. Untuk di sini untuk kondisi pasar, jika melihat kondisi pasar di tempat tinggal saya, untuk jasa seperti motor dan mobil itu masih minim. Karena pada tempat rumah saya tinggal itu yang membuka jasa setim itu cuma 2 orang. Itu ada tetangga saya cuma agak jauh dari rumah saya dan kebetulan saya oleh karena itu saya berinovasi untuk mencoba memanfaatkan peluang dengan mengembangkan usaha setim motor dan mobil di rumah. Itu untuk kondisi pasar. Untuk jasa yang ditawarkan, ini jasa yang kami tawarkan adalah cuci motor dan mobil.
jasa ini kami tawarkan pada setiap pengguna mobil dan motor. Untuk strategi pemasaran, untuk yang pertama itu saya memasang papan nama itu di depan rumah saya. Itu tepatnya di sebelah di mana tempat untuk mencuci motor dan mobil. Kebetulan tempatnya itu dekat dengan jalan, gitu. Jelas sehingga calon konsumen itu dapat dengan mudah melihat dan membacanya. Yang kedua itu menyebarkan brosur penawaran di tempat-tempat dijumpai calon konsumen. Saya itu kan kebetulan di desa saya itu kan pemuda-pemudinya itu ada grup WA. Jadinya saya share, saya upload di WA apabila ada yang mau mencucikan motornya atau mobilnya itu bisa lewat jasa saya. Memasang iklan baris di surat kabar. Ini ya yang telah saya sampaikan tadi lewat WA, lewat status gitu. Untuk tempat tunggu yang nyaman, santai dan sejuk. Ini kebetulan dan sudah saya jelaskan tadi, kebetulan rumah saya itu sekelilingnya itu banyaknya pepohonan-pepohonan seperti buah-buahan, ada juga rambutan, mangga dan sebagainya. Jadi konsumen itu pada saat menunggu mencucikan motor atau mobilnya itu bisa duduk santai di bawah pohon. Dan waktu-waktu misalnya buahnya pas lagi berbuah seperti jambu itu seringkali menunggu sambil memetik jambu itu. Itu untuk strategi pemasarannya. Untuk baiklah tadi untuk rincian ada kekuatan, kelemahan, strategi, kondisi pasar. Untuk di sini selanjutnya itu modal awal. Untuk modal awal itu kebetulan kan saya hitung-hitung itu untuk mesin steam itu seharga 1.500.000 untuk mesin steamnya. Untuk tempat penampungan air atau tandon banyu tempat di mana air itu ditampung itu 100.000. Untuk embernya 50.000. Ini embernya udah lebih dari satu, lebih dari dua, 50.000 itu. Untuk sabun, sampo dan kit ini 50.000 ini untuk jangka waktu paling tidak 1 bulan. Itu untuk lap dan spons itu 30.000. Untuk sikat plastik 40.000 untuk lebih dari 5 sikat. Untuk kanebonya saya seharga 50.000 itu kanebo khusus di misalnya pada saat mencuci mobil itu khusus kaca dan khusus bodi. Untuk kursi dan meja itu 500.000 ini kursinya untuk menunggu pada waktu pencucian. Untuk promosi 400.000, bensin mesin itu 100.000 untuk perkiraan 1 bulan. Bensinnya itu 100.000 untuk mesinnya. Biasanya kalau 2 liter itu kan paling tidak hitungannya 20.000 itu untuk paling tidak kendaraan. Kalau motor ya 5 motor bisa, kalau mobil 1 mobil. Untuk rencana display ruang usaha 20 meter kali 15 meter. Untuk perlengkapannya 2.850.000, biaya tak terduga ini 500.000. Jadi total biaya dari modal tadi 3.350.000. Sumber modal sendiri, juga ditambah bantuan sama orang tua sedikit-sedikit jika ada kekurangan apa yang harus dipenuhi, misalnya kerusakan pada mesin steam. Untuk itu saya dibantu dengan kedua orang tua saya. Baiklah, mungkin itu saja bisnis dalam usaha yang telah saya laksanakan, yaitu bisnis tim motor dan mobil. Itulah usaha yang bisa saya jalankan berhubungan dengan kuliah online. Jadinya sedikit-sedikit saya mencari
usaha atau mencari uang untuk keperluan saya sehari-hari itu dengan membuka usaha setim motor dan mobil. Untuk di sini saya tidak mempunyai karyawan karena mengapa saya itu masih cukup bisa untuk menjalankan sendiri, maka saya jalankan sendiri. Jikalau misalnya pelanggannya banyak, mungkin bapak saya itu terkadang membantu untuk mengelap motor ataupun mobil jika pelanggannya itu banyak gitu. Baiklah, mungkin itu saja presentasi apa penjelasan tentang usaha yang saya jalankan. Di sini saya akan membacakan kesimpulannya. Untuk kesimpulannya, upaya yang dilaksanakan dalam usaha jasa pencucian motor dan mobil, usaha pencucian motor dan mobil ini mempunyai prospek yang cerah dengan sasaran utama adalah semua kalangan masyarakat, baik anak muda maupun dewasa. Untuk mendukung usaha ini, saya telah melakukan analisis SWOT untuk menganalisis seberapa besar peluang usaha tersebut dan mengetahui seberapa besar hambatan ataupun resiko yang mungkin terjadi. Kesibukan orang yang begitu padat sehingga tidak ada lagi waktu untuk mencucikan motor dan mobilnya mereka. Dan cara terbaik adalah menyerahkan usaha mencuci motor dan mobil kepada jasa usaha pencucian kendaraan dan bermotor. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam pemenuhan ujian akhir semester mata kuliah evaluasi pedalaman cabur. Mungkin dari saya, jika ada kesalahan saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya Oki Putra Alwin Pratama dari kelas Penjaskes Universitas Indralaya, Universitas Sriwijaya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.